Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ay yakuna kufran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini. Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di hari Jumat yang mulia ini. Sebagai insan yang beriman, sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia. Bahkan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bersyukur, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di Cianjur saat ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan teguran ataupun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian keimanan dan ketakwaan, ujian kesabaran. Dan ketika kita mendapatkan ujian, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendapatkan ujian, ada hikmah-hikmah kehidupan, bahwa kita akan insya Allah naik kelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat para khatib juga berwasiat kepada hadirin para laki-laki sidang Jumat yang mulia agar selalu memperbaiki, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, menambah amal-amal saleh,
agar kecerdasan spiritual kita senantiasa terjaga, menjauhi segala larangan Allah, kemaksiatan, serta kejahatan yang Allah larang. Takwa dalam arti bahwa kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang unggul, orang-orang yang berkualitas dalam spiritual kita, dalam kecerdasan sosial kita, juga dalam kecerdasan emosional kita. Karena itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, kata-kata takwa sebanyak 259 kali. Dan sedikitnya 25 karakter orang-orang yang bertakwa, yang menjadi karakter-karakter unggul seorang muslim, seorang mukmin, untuk menjadi orang-orang yang berkualitas karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita secara individu, secara pribadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita juga mengingatkan keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita, sanak saudara kita, untuk juga memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah amal-amal saleh. Ketika hari Jumat, Allah berikan keutamaan bahwa doa-doa kita diijabah, bahwa amal-amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya. Maka kesempatan di hari Jumat untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan khutbah tentang bahwa Islam itu adalah agama yang anti kemiskinan. Bahkan para ulama salaf mengatakan, bila kemiskinan itu datang kepada suatu negeri, maka kekufuran berkata, bawalah aku bersamamu. Inilah ancaman bagi kemiskinan, bahwa kemiskinan bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman, akan mengancam keimanannya, mengancam akidahnya, mengancam tauhidnya. Orang-orang yang miskin lebih mudah, lebih dekat kepada kekufuran, dan lebih mudah mendapatkan ujian kemurtadan karena kemiskinannya. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang tadi saya bacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu membuat orang menjadi kafir. Hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, angka kemiskinan berdasarkan data statistik Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai lebih dari 11,7%, atau lebih dari 26 juta jiwa masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Ini adalah problem bangsa. Problem kita bersama, masalah kita bersama. Ini adalah problem umat Islam sebagai mayoritas penduduk Muslim terbesar yang ada di Indonesia. Lebih dari 86% penduduk Indonesia adalah umat Islam. Oleh karena itu, yang berada pada 26 juta itu, maka sebagian besarnya adalah umat Islam. Kemiskinan akan menimbulkan dampak-dampak sosial, dampak keretakan dalam rumah tangga, menimbulkan kejahatan,
menimbulkan kelaparan, dan banyak masalah-masalah sosial yang timbul karena kemiskinan. Bahkan seringkali kemiskinan itu menjadi penyebab kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sejak awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah memberi contoh bagaimana etos kerja beliau, bagaimana beliau membangun ekonomi dan perdagangan, bagaimana beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, bagaimana para sahabat juga mengikuti jejak beliau menjadi orang-orang yang memiliki kekayaan sehingga mampu memberikan zakat, infak, sedekah yang begitu besar untuk menolong sesama dan memberantas kemiskinan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama yang Islam tawarkan, ketika ada kemiskinan, maka solusinya adalah bagi umat Islam menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 3. Bahwa Allah sudah menjanjikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, bahwa Allah akan mengangkat derajatnya beberapa derajat. Problem pendidikan bagi kita, ketika ada anak-anak yang putus sekolah, ada anak-anak yatim yang putus sekolah, itu harus menjadi pemikiran kita bersama. Harus kita carikan solusinya agar jangan sampai ada di kalangan umat Islam yang bodoh, yang tidak berilmu, bahkan harus terpaksa putus sekolah karena kemiskinan dan juga karena ketiadaan biaya pendidikan. Berilmu, ketika seorang muslim menjadi orang-orang yang berilmu, maka dia akan berusaha mencari jalan keluar atas segala kesulitannya, atas segala kemiskinannya, sehingga kemiskinannya meninggalkannya karena ilmunya. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam juga menuntun kita agar selalu memiliki etos kerja, bekerja keras, berupaya sekuat tenaga, bukan menjadi muslim orang-orang yang beriman yang pemalas, bukan menjadi orang-orang yang tidak mau bekerja, bukan orang-orang yang lebih menikmati tangan di bawah daripada tangan yang di atas. Al-yadu ulya huwa munfiqatu wal yadu ulya. Orang-orang yang memberi itu lebih disukai Allah, lebih tinggi derajatnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bekerja keras, maka Allah katakan dalam Quran surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaumnya itu mau merubah dirinya sendiri. Inilah dorongan Allah bahwa kita harus memerangi kemiskinan, bahwa kita harus bekerja keras, dan kita memiliki etos kerja sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang bekerja dengan jujur, amanah, dan juga penuh integritas, sehingga bisa menjadi orang-orang yang terpercaya dan memiliki karir-karir yang bagus. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Islam juga memerintahkan untuk memerangi kemiskinan dengan zakat, infak, dan sedekah, juga wakaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf
Ini adalah instrumen ekonomi yang bisa memberantas kemiskinan. Ada zakat fitrah yang bisa dilakukan secara charity, namun juga ada zakat mal, ada infak sedekah, ada wakaf yang bisa memberdayakan umat, yang bisa memperbaiki ekonomi umat. Ini adalah solusi-solusi ketika kita bersama-sama menjadikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen untuk mengatasi ekonomi atau masalah kemiskinan umat. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam juga mengingatkan kepada kita agar kita juga senantiasa memperhatikan tetangga kita, saudara-saudara dekat kita. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 75, Allah mengingatkan, wa aulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Kita juga diingatkan, tidaklah sempurna iman kita ketika kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga kita tidur dalam keadaan lapar. Perhatikanlah saudara kita, tetangga kita, atau orang-orang yang memang dalam kondisi tidak dapat mencari pencarian lagi. Para janda, para anak yatim, para orang-orang tua, itu harus menjadi perhatian kita agar jangan sampai kemiskinan mereka membuat mereka menjadi kafir. Dan yang terakhir, hendaklah menjadikan masjid sebagai pusat-pusat peradaban untuk secara berjamaah bagaimana kita memikirkan problem-problem umat, termasuk di dalamnya mengatasi kemiskinan dan permasalahan-permasalahan umat lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahatta bihi ilmuk wa hatta bihi kalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min azabil qabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa la yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.